Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Senang sekali bisa bertemu kembali pada kesempatan yang berbahagia ini dalam kajian hadis Nabi Muhammad SAW. Kajian hadis singkat yang dimana kita menyampaikan pesan-pesan Rasulullah SAW. Kesempatan yang berbahagia ini kita menyampaikan satu hadis yang bersumber daripada Abu Dzar, di mana hadisnya sangat luar biasa. Rasulullah SAW bersabda, dimohon disimak akan teks hadisnya. Kata Rasul, "Ala adullukum ma yamhullahu bihil khataya wa yarfa'u bihid darajat." Qalu bala ya Rasulullah. Qala isbagul wudu' 'ala al-makarih wa kasratul khuta ila al-masajid وانتظار الصلاة بعد الصلاة فذلكم الرباط. Ini adalah bunyi daripada hadis tersebut yang kira-kira maknanya, kata Rasul, mau tidak aku tunjukkan kepada kalian sesuatu yang dapat menggugurkan dosa-dosa kalian dan mengangkat akan derajat kalian. Subhanallah. Berarti di sini hadis ini kalau kita mengamalkan sesuatu yang akan disampaikan oleh Rasulullah SAW berikut itu, maka dosa kita digugurkan oleh Allah dan derajat kita akan diangkat oleh Allah Subhanahu wa taala baik di dunia maupun di akhirat. Apa saja tiga perkara yang dapat menggugurkan dosa dan mengangkat derajat tersebut? Yang pertama sekali adalah isbagul wudu' 'alal makarih. Menyempurnakan wudu ketika diri kita ini enggan untuk berwudu. Kadang dalam kondisi tertentu, ya kita dalam keadaan cuaca yang begitu dingin ya di pagi-pagi hari, atau ada negara tertentu yang memang di sana ada musim dingin. Waktu subuh itu atau waktu musim dingin tersebut, mereka kalau berwudu tidak sempurna wudunya. Kadang kalau basuh tangan itu buru-buru, sikunya tidak dibasuh. Basuh kaki begitu juga, mata kaki yang nggak dibasuh, dia buru-buru dalam berwudu. Itu tidak benar. Nah, kalau kita mau diampunkan dosa kita, mau diangkat derajat kita, maka kita harus menyempurnakan wudu kita sesempurna mungkin, meskipun kondisi kita berwudu itu dalam keadaan kita enggan untuk menyempurnakan wudu karena dalam keadaan cuaca dingin misalnya, atau hal-hal yang lainnya. Nah, ini siapa saja di antara kita ingin sempurna akan sholatnya, maka hendaklah dia menyempurnakan akan basuhan wudunya. Yang kedua, apa dia itu? Wa kasratul khuta ilal masajid. Memperbanyak langkah kaki ke masjid. Subhanallah. Nah, ternyata kalau kita memperbanyak langkah kaki kita ke masjid untuk berjalan menuju rumah Allah, untuk sholat, untuk beribadah, maka itu langkah kakinya, yang kaki kanan itu diampunkan oleh Allah akan dosanya, kaki kiri itu diangkat akan derajatnya. Subhanallah. Kita berjalan, jadi kaki ini akan dihitung juga oleh malaikat berapa jarak langkah kaki kita menuju masjid ataupun menuju kepada musalla untuk menunaikan sholat berjamaah. Semakin jauh rumah kita dari masjid, maka semakin banyak pula pahala yang kita dapatkan. Yang ketiga, yang terakhir adalah wantidarus salah ba'da salat. Menunggu waktu salat setelah salat itu selesai. Ternyata kalau kita berada di masjid, katakan kita baru saja selesai salat zuhur, kita tunggu sampai nanti salat asar misalnya. Kita tunggu dari zuhur sampai asar, dan kita berlama-lama di masjid, baik membaca Quran, baik berzikir, itu dapat menggugurkan dosa kita dan mengangkat derajat kita. Subhanallah. Ini menunjukkan kalau orang itu mau berlama-lama di masjid, maka mereka adalah orang-orang yang cinta kepada masjid. Mungkin ya kita di malam hari dari maghrib dengan isya, kita tunggu, itu sudah sangat luar biasa. Ada di antara ulama-ulama terdahulu itu, bayangkan ya, beliau menunggu dari isya ke subuh, dia tidak tidur, sehingga dia melaksanakan
dia sholat subuh itu dengan wudhu sholat isya. Subhanallah. Maka oleh karena itu kalau kita ingin mendapatkan pahala yang lebih, maka hendaklah kita menunggu waktu sholat setelah kita sholat. Misalnya sholat isya, kita tunggu setelah kita menunaikan sholat maghrib dan juga yang lainnya. Fadzalikumur ribat, kata Nabi, dan itulah ribat. Apa itu ribat? Ribat itu biasanya adalah kendaraan yang kita pakai untuk berjihad di jalan Allah Subhanahu wa taala. Ini maknanya hadis ini menunjukkan orang yang tadi dia banyak melangkahkan kaki ke masjid, menyempurnakan wudhu dan juga menunggu salat. Setelah salat itu usai, maka itu dianggap dia telah berjihad di jalan Allah Subhanahu wa taala. Itu saja singkat, mudah-mudahan dapat dipahami makna hadis ini dan dapat kita amalkan dalam kehidupan kita sehari-hari. Bertemu kembali dalam sesi hadis yang lain. Terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.